Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Athena Dila Putri dari kelas 4 KIC dengan NIM 062040442239. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai payback period analysis di dalam mata kuliah Ekonomi Teknik dan Analisis Kelayakan Proyek yang diajar oleh Bapak Insinyur Mustain Zamhari MSI. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Jadi, yang pertama adalah membahas mengenai pengertian dan maupun not-not yang harus diperhatikan pada analisis payback period ini. Jadi, analisis payback period itu menghitung waktu yang diperlukan arus kas masuk menjadi sama dengan arus kas keluar. Nah, analisis ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat risiko alternatif berkaitan dengan seberapa cepat nilai investasi itu dapat dikembalikan. Lalu alternatif dengan periode pengembalian yang lebih singkat itu adalah pilihan yang lebih menarik daripada yang lainnya. Lalu untuk hasil analisis payback period hanya menyajikan kecepatan pengembalian investasi bukan nominalnya. Jadi oleh karenanya penggunaan analisis ini hanya disarankan untuk mendapatkan informasi tambahan guna mengukur seberapa cepat modal yang diinvestasikan itu akan kembali. Next, di sini ada dua perbandingan ataupun dua alternatif. Yang atas itu adalah diagram arus kas yang bagian A, dan yang bawah adalah diagram arus kas B. Jadi kita bahas dulu untuk diagram arus kas yang A. Nah, untuk diagram arus kas A ini, investasi awalnya bisa dilihat atau arus kas masuknya sebanyak 8 juta rupiah. Lalu untuk akhir tahun ke-6 sampai dengan akhir tahun ke-14 arus kas masuk itu bertambah menjadi 3 juta rupiah. Yang tadinya 1 juta menjadi 3 juta rupiah. Nah, lalu yang perlu kita tanyakan adalah seberapa lama arus kas atas ataupun arus kas masuk ini akan mengembalikan modal awal tadi, investasi awal sebanyak 8 juta. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Lalu untuk yang diagram arus kas yang B, bagian B yang bawah, itu dituliskan bahwa investasi awalnya sebesar 9 juta. Investasi awal 9 juta. Lalu untuk kas masuk di akhir tahun pertama sampai dengan tahun ke-14 itu nilainya sama atau konstan. Jadi sebanyak 2 juta rupiah. Lalu artinya kan kalau misalnya problemnya seperti ini bisa kita langsung selesaikan dengan mencari di tahun keberapa modal itu akan kembali, investasi awal akan terselesaikan. Jadi bisa kita ketahui, hanya kita lihat saja dengan secara kasat mata dengan melihat diagram itu. Jadi kapan investasi awalnya akan kembali sebanyak 9 juta itu. Jadi modal yang akan kembali itu pada periode ke 4,5 tahun. Jadi setelah dari 4,5 tahun itu hanya modal akan terkembali. Nah, jadi seperti itu contohnya. Jadi untuk payback period ini dia hanya melihat ataupun mencari berapa lama waktu modal kita itu dapat kembali, tapi tidak menganalisis bagaimana modal itu terkembali. Oke. Nah, di sebelah sini ada dibandingkan dengan tabel present worth analysis. Nah, untuk tabel present worth analysis ini untuk present worth analysis ini upper B itu yang mana yang lebih menguntungkan. Jadi perbedaannya dengan analisis payback period adalah apabila analisis payback period itu mencari berapa lama modal akan kembali, sedangkan present worth analysis mencari seberapa menguntungkan alternatif A dibanding dengan alternatif B. Lalu di sini ada formula dengan memperhitungkan time value of money
Lamanya periode pengembalian dilambangkan dengan NP, dihitung dengan menggunakan persamaan P sama dengan sigma dengan T sama dengan NP dan T sama dengan 1 dikali dengan NCF T dikali dengan P per F, I, T. Nah, sebelum masuk sini, jadi NCF itu adalah net cash flow. Jadi net cash flow ini bagaimana kalau nilai di akhir tahunnya itu dibedakan mencapai daripada waktunya. Jadi bisa juga dirumuskan menggunakan lama periode pengembalian. Lama periode pengembalian dilambangkan dengan NP. Jadi NP sama dengan P dibagi dengan NCF tadi. Nah, ini lebih jelasnya. Untuk deretan arus kas yang besarnya sama, persamaan sebelumnya dapat langsung digunakan untuk memperoleh nilai NP secara langsung dengan menggunakan persamaan yang tadi. Jadi NP sama dengan P per NCF, di mana P sama dengan investasi awal, NCF itu adalah net cash flow atau arus kas bersih, pendapatan dikurang pengeluaran, dengan memperhitungkan atau mengabaikan time value of money. Oke, next. Nah, di sini kita akan mulai membandingkan usia pakai dengan alternatifnya sama. Jadi, usia pakai alternatif sama. Membandingkan alternatif kalau punya usia pakainya itu sama. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada contoh yang satu. Contoh yang pertama, jadi contohnya ini bandingkan kedua arus kas berikut ini dengan menggunakan A. Payback period analysis tanpa memperhitungkan time value of money. Lalu yang B. Discount payback analysis pada tingkat suku bunga 12% per tahun. Yang C ada present worth analysis pada tingkat suku bunga 12% per tahun. Di situ ada tabel dari tahun 0 sampai ke 5 dengan arus K1 dan arus K2. Jadi untuk tahun ke-0, arus K1-nya itu sebesar min 1.200.000. Untuk arus K2 tahun ke-0 adalah min 2,8 juta. Untuk tahun pertama, arus K1 menjadi plus 400.000 dan juga arus K2 menjadi 1,25 juta. Terus di tahun kedua arus K1 sebesar 400.000, arus K2 tetap. Lalu untuk yang ketiga, tahun ketiga pada arus kas pertama itu 1 juta dan arus kas 2 itu 1,25 juta. Jadi dari 3 sampai ke 4 arus kas 1 dan arus kas 2 itu sama saja. Cuma untuk lebih detailnya, arus kas 2 itu nilainya konstan dari mulai tahun ke-1 atau periode pertama. Next. Nah, jadi ini bahasan yang pertama. Jadi, yang pertama tadi mencari atau menganalisis payback periodnya tanpa memperhitungkan time value of money. Jadi, arus K1, buat tabel arus K1 dari tahun 0 sampai ke tahun 5, lalu buat arus kas kumulatifnya atau dengan cara mengalihkan. Jadi, seperti ini. Untuk tahun ke-0, arus K1 adalah min 1,2 juta, arus kas kumulatifnya min 1,2 juta. Untuk tahun pertama, itu 400.000, arus kas kumulatifnya berarti min 800.000. Lalu tahun kedua itu 400.000, arus kas kumulatifnya adalah min 400.000. Nah, di tahun ketiga itu arus kasnya 1 juta, arus kas kumulatifnya 600.000. Jadi, pada tahun ketiga itu warna arus kas kumulatifnya sudah berubah menjadi merah. Artinya di sini dia sudah mengalami pengembalian modal. Nah, lalu setelah kita ketahui di batas mana dia mengalami keuntungan ataupun pengembalian modal lebih ataupun sangat jauh dari nominal awalnya,
maka kita gunakan cara yaitu dengan menginterpolasi linier. Jadi setelah diinterpolasi linier, dapat kita ketahui bahwa payback period analysis tanpa kita gunakan time value of money itu dapat kembali setelah 2,4 tahun. Nah, untuk arus kas 2 ini menggunakan rumus tadi. Jadi, arus kas 2 karena arus kasnya bersih tiap tahun besarnya sama, maka dia hanya langsung saja menggunakan rumus. NP sama dengan P per NCF, P-nya adalah 2,8 juta, lalu NCF-nya adalah 1,25 juta. Sehingga untuk arus kas yang 2, ini payback period analisisnya baru akan kembali pada 2,24 tahun. Jadi periode pengembalian arus kas 2 itu lebih cepat dibandingkan arus kas 1. Nah, lalu yang B mencari diskon payback analisis pada tingkat suku bunga 12% per tahun. Jadi pada diskon payback analisis ini kita gunakan tabel lagi, yaitu dari tahun 0 sampai tahun 5. Sama saja, cuma di sini bedanya ada 2 kolom yang bertambah, yaitu yang pertama ada kolom fungsi tabel, itu P per F, 12%, T. Lalu untuk di sebelahnya itu ada present worth. Nah, ditambah dengan present worth. Jadi untuk tabel untuk tahun ke-0 itu arus kasnya min 1,2 juta. 1,2 juta, lalu itunya adalah tabel bunganya adalah 1,0, lalu untuk present worth analisisnya adalah minus 1,2 juta. Untuk arus kumulatifnya adalah min 1,2 juta. Nah, untuk menghasilkan dari P per F, 12%, T itu sama saja, cuma bedanya kita mencari di sebelah kanannya itu T. Jadi cari dulu kolom 12%, lalu di bawah cari dari bagian P per F, lalu di sebelah kanan cari yang huruf T kecil. Sehingga untuk menghasilkan dari presentnya itu dihasilkan dengan mengalihkan arus kas 1 dikalikan dengan tabel bunga tadi sehingga didapat min 1,2 juta. Kemudian untuk menginterpolasinya itu yaitu dengan menggunakan pengurangan secara langsung antara minus 523 itu pada tahun kedua kumulatifnya, minus 523.980 kita kurangkan dengan plus 187.800, sehingga untuk hasil dari interpolasi linier pada diskon payback analisis pada tingkat suku bunga 12% per tahun di arus K1 ini didapat pengembalian investasi awal akan kembali pada 2,74 tahun. Next. Nah, untuk arus kedua sama saja caranya, cuma menyesuaikan dengan data awal ataupun dengan soal. Jadi dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 tetap sama. Di sini bedanya dia mulai merahnya di 3. Rasanya sama saja. Sama saja. Mulai merah juga di 3. Jadi ketika diinterpolasi untuk baris ketiga dan baris kedua itu dilakukan pengurangan seperti tadi, sehingga untuk interpolasi liniernya kita dapatkan yaitu 2,77 juta. 77 tahun maksud saya. Jadi modelnya akan kembali pada 2,77 tahun.
setelah berjalan. Oke. Lanjut, ada present worth analysis pada tingkat suku bunga 12% per tahun. Ini yang ditanya adalah present worth analysis yang sudah dipelajari di sebelumnya. Jadi, untuk mencari present worth analysis, kita harus menggambarkan dulu diagram arus kasnya. Jadi, pada diagram arus kasnya ini, arus kas masuknya 1,2 juta pada setiap dari akhir periode 1 sampai dengan awal periode ketiga itu ada keuntungan yang diharapkan sebesar 400.000. Lalu ketika di akhir periode ketiga itu naik menjadi 1 juta hingga sampai ke akhir periode kelima. Sehingga untuk mencarinya menggunakan rumus yang sama seperti mencari present worth analysis pada materi sebelumnya, yaitu present worth 1 atau menggambarkan arus ke 1 sama dengan minus 1,2 juta ditambah 400.000 dikalikan dengan P per A, 12%, 5. Jadi mencari golongan 12%, lalu di bawah cari bagian dari P per A, lalu di kanan cari bagian 5. Sehingga ditambahkan dengan 600.000 dikali dengan P per A, 12%, 3 dikalikan lagi dengan P per F, 12%, 2. Jadi 12% adalah suku bunganya. Nah, sehingga didapati yaitu min 1,2 juta ditambah 400.000 dikali dengan 3,60478 ditambah 600 dikali 2,40183 dikalikan lagi dengan 0,79719. Sehingga hasil akhir dari present worth analysis tingkat suku bunga 12% per tahun pada arus K1 itu sebesar 1 juta sebesar 1.390.740. Nah, untuk arus kas kedua, pada arus kas keduanya ini untuk datanya yaitu arus kas masuk atau investasi awal. Maksudnya investasi awal adalah 2,8 juta dengan arus kas atas itu sebesar 1,25 juta dengan konstan atau sama saja dari akhir periode 1 sampai akhir periode 5. Jadi perumusannya sangat mudah. Jadi dengan minus 2,8 juta kita tambahkan dengan arus kas atas yaitu 1,25 juta dikalikan dengan P per A, 12%, 5. Jadi cari dari bagian 12%, lalu di bawah cari P per A dan di kanan dicari 5. Sehingga untuk tabel suku bunganya didapat 3,60478. Lalu kita kalikan dulu dengan 1,25 dan ditambah dengan minus 2,8 juta. Sehingga untuk present worth analysis pada arus kas kedua ini didapati 1.705.975. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus kas 2 ini lebih cepat bila tidak menggunakan tingkat suku bunga. Jadi untuk arus K1 akan lebih cepat bila memperhitungkan tingkat suku bunga. Nah, jadi intinya arus K2 lebih cepat karena tidak menggunakan tingkat suku bunga. Nah, next. Nah, di sini ada analisis yang dilakukan pada contoh 1 itu menghasilkan keputusan yang berbeda-beda. Apa penyebabnya? Yang pertama, itu diperhitungkan atau tidaknya time value of money. Yang kedua, perhitungan payback period analisisnya hanya dilakukan sampai arus kas kumulatif 0, tanpa mempertimbangkan kontribusi arus kas berikutnya. Oke, jadi untuk pengambilan alternatifnya, jadi baik itu future, baik itu annual, baik itu present, semuanya harus sama. Oke. Lalu ada bahasan mengenai usia pakai alternatif berbeda. Ini adalah alternatif berbeda apabila digunakan usia pakai. Next. Nah, di sini ada contoh 2. Di contoh 2 ini
problemnya yaitu bandingkan 3 arus kas berikut menggunakan analisis payback period dengan memperhitungkan tingkat suku bunga sebesar 9% per tahun. Jadi, investasi awalnya perbandingan dari 3 alternatif. Jadi yang A investasi awalnya 3 juta, yang B 4 juta, yang C 5 juta. Lalu untuk keuntungan pada tahun pertama, yang A sebesar 1,5 juta, yang B 2 juta, yang C 2 juta juga. Lalu untuk keuntungan pada tahun berikutnya, yang A sebesar 1 juta, yang B sebesar 1,25 juta, yang C 1,5 juta. Nah, untuk usia pakai dari arus kas A itu adalah 4, lalu untuk arus kas B adalah 5, arus kas C adalah 6. Next. Nah, jadi kita bahas dulu mengenai alternatif yang pertama atau yang A. Jadi, dari tahun 0 sampai tahun 4, kita asumsikan dulu bahwa arus kas, lalu P per F, 9%, T, dan juga present worth analysisnya, lalu berapa kumulatifnya. Jadi, untuk tahun 0, pada alternatif A itu, arus kas 1 itu minus 3 juta, dengan P per F, 9%, T itu adalah 1,0. Lalu untuk present worth-nya minus 3 juta, kumulatifnya menjadi minus 3 juta. Pada tahun pertama, dari minus 3 juta menjadi, arus kasnya menjadi 1,5 juta. Sehingga P per F 9,9%, T-nya 0,91743, dengan present worth analisisnya 1.376, sehingga kumulatifnya didapat minus 1.623. Nah, untuk tahun kedua itu turun lagi menjadi 1 juta. Nah, di 1 juta ini P per F, 9%, T-nya itu adalah 0,84168, lalu present worth-nya adalah 841,680, untuk kumulatifnya adalah minus 782. Terus di tahun ketiga, arus kasnya tetap 1 juta dengan P per F, 9%, T-nya adalah 0,77218, present worth-nya 772.180, lalu kumulatifnya adalah minus 9.995. Nah, di tahun keempat mulai ada lambang memerah, bahwa menandakan bahwa di sini modalnya sudah terkembali. Jadi arus kas pertama 1 juta dengan nilai yang didapat dari tabel bunga adalah 0,70843, lalu present worth-nya adalah 708.430 rupiah. Untuk kumulatifnya itu menjadi plus 698,435. Jadi dengan menggunakan metode interpolasi linier, maka kita dapati NP atau periode yang didapat apabila setelah mengalami pengembalian modal itu adalah pada periode keempat. Sehingga setelah diinterpolasi linier, maka lebih detailnya kita akan mendapatkan jumlah 3,04 tahun. Jadi pada tahun ke-3,04 di alternatif A ini akan mengalami pengembalian modal. Next. Nah, lalu ada alternatif B. Pada alternatif B ini dia menggunakan 5 periode dengan arus kas pertamanya itu adalah minus 4 juta. Arus kas pertamanya, arus kas ke-0-nya minus 4 juta, arus kas pertamanya 2 juta, arus kas keduanya 1,25 juta, sampai dengan arus kas ke-5 sama saja. Lalu tetap sama seperti tadi caranya, cuma di sini perbedaannya dia melewati 5 periode atau 5 tahun. Jadi pengembalian setelah dilakukan interpolasi linier, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk alternatif B pada 3,17 tahun akan mengalami pengembalian modal
yang awalnya tadi sebesar 4 juta. Oke, lalu ada alternatif yang C. Nah, di alternatif C ini dia ada 6 periode. 6 periode dengan arus kas 1 di tahun ke-0 adalah minus 5 juta. Terus dia akan mengalami perubahan warna ataupun kumulatifnya itu sudah mulai menandakan bahwa ada pengembalian modal itu pada periode keempat dengan jumlah kumulatif adalah Rp318.295. Setelah diinterpolasi, untuk nilai NP-nya itu didapati adalah 3,70 tahun. Nah, ada lagi contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini, kita mempertimbangkan dua pilihan mesin ataupun dua alternatif. Nah, mesin A itu investasi awal sebesar 12 juta. Lalu untuk mesin B itu sebesar 8 juta. Untuk keuntungan per tahun mesin A adalah sebesar 3 juta, mesin B adalah 1 juta tahun 1 sampai dengan tahun ke-5, lalu untuk 3 juta dari tahun ke-6 sampai ke tahun 14. Nah, untuk usia pakai maksimumnya mesin A 7 tahun, mesin B 2 kali lipatnya atau 14 tahun. Pada tingkat suku bunga 15% per tahun, maka kita disuruh mencari alternatif yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Lalu jika mesin akan digunakan untuk waktu 14 tahun, maka kita harus pilih ataupun direkomendasikan memilih alternatif yang mana yang lebih menguntungkan. Oke. Di sini kita asumsikan dulu dengan tabel untuk mesin A dari periode ke-0 sampai periode ke-7. Di periode ke-7 ditandai dengan memerahnya angka kumulatifnya yaitu 400.081. Bisa dilihat itu present worth-nya adalah 1.127.820. Cuma kita harus mengetahui lebih detailnya pada tahun keberapa mesin A ini akan mengalami pengembalian modal. Oke. Nah, untuk mesin B itu ada 14 tahun usia pakainya 14 tahun dengan tanda-tanda pengembalian modalnya itu pada periode ke-10. Pada periode ke-10 dengan kumulatifnya adalah Rp351.990. Nah, di sini ada grafik yang menggambarkan atau mendeskripsikan dari dua tabel sebelumnya tadi. Jadi untuk mesin B dilambangkan dengan warna orange dan juga mesin A itu warna biru. Dan untuk gradien garis merah yang bertitik itu adalah garis yang dilewati dari mesin A dan mesin B ini. Nah, untuk perhitungan dari mesin A, kita mencari yang mesin A dulu. Jadi, gambarkan dulu diagram arus kasnya. Diagram arus kasnya dengan investasi awal sebesar 12 juta. Lalu dari akhir periode pertama sampai dengan akhir periode ke-7, dia mengalami yang namanya arus kas atas. Jadi, arus kas atasnya itu sebesar 3 juta dari periode pertama sampai ke periode ke-6. Dan di akhir periode ke-7, dia akan bisa dijual sebesar 13 juta. Sehingga AW mesin A sama dengan 3 juta dikurang 12 juta. Dikalikan dengan A per P, 15%, 7. Sehingga didapat 3 juta dikurang 3 juta dikurang 12 juta dikali dengan 0,24036. Sehingga hasil akhirnya adalah Rp115.680. Nah, ini untuk yang mesin A. Lalu ini yang untuk mesin B. Nah, untuk mesin B pada investasi awalnya sebesar 8 juta. Lalu di akhir periode ke-1 dan sampai akhir periode ke-5 itu harus ke atasnya 1 juta. Dari akhir periode ke-6 sampai akhir periode ke-14 berubah menjadi 3 juta.
Jadi perhitungannya seperti ini. 1 juta ditambah 2 juta, 1 juta adalah arus kas yang dari akhir periode 1 dan sampai akhir periode kelima, lalu ditambah 2 juta. Terus dikalikan dengan F per A. Di F per A, 15%, 9 dikali dengan A per F, 15%, 14. Sehingga min 8 juta dikalikan dengan A per P, 15%, 14. Sehingga hasil akhirnya adalah 431.364 rupiah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.